seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional seperti Garuda Pancasila. Silahkan. Bisa dipimpin, Mbak. Alini sakit, izin. Izinnya kenapa? Oh, menemani ibunya yang sedang sakit ya. Alisa, Anggita, dari 36 siswa yang tidak masuk ada yang izin dan ada yang sakit. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini, setelah kita mempelajari materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan hak asasi ya, hak asasi manusia, antara hak dan kewajiban manusia. Kemudian kita lanjutkan di materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bisa dibuka dulu halaman 36 di buku paket kalian. Bisa dibaca terlebih dahulu sebelum saya menyiapkan untuk pembelajaran hari ini. Baik, sebelum masuk ke dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Demokrasi. Pasti kalian tentunya sudah paham ya, demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah seperti pemilihan ketua OSIS, salah satunya kalau di persekolahan begitu. Kemudian adanya pilkada, pemilihan kepala daerah, ya kan? Kemudian ada pemilu, secara umum pemilu ya, atau misalnya pilpres itu, yang nantinya kita melaksanakan di tahun 2024. Ya kan? 2024 nanti kita ganti presiden. Kenapa ganti presiden? Karena Pak Jokowi itu sudah 2 kali periode. Ya kan? Sudah 2 kali periode, kemudian untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden nantinya itu sudah tidak bisa, karena sudah dibatasi oleh undang-undang ataupun konstitusi begitu. Jadi secara otomatis nanti akan ganti. Gantinya siapa Pak? Ya nanti kita tunggu adanya pemilihan presiden yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024. Nah, kemudian pada dasarnya demokrasi ini apa? Yang kalian ketahui? Menurut kalian? Mas Dimas apa? Kekuasaan di tangan rakyat. Bisa. Ada yang lain? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Ya, betul. Jadi, demokrasi itu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Bisa dilihat ini untuk teka-teki silang atau crossword. Gitu ya. Nah, ada mendatar dan juga menurun. Misalnya, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi bahwa lembaga negara mempunyai wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. Apa? Isinya apa? Berarti satu mendatar. Ada yang bisa? Silahkan diisi. Nah, Mbak Vina ya. Nah. Itu berat.
silakan ke siapa begitu. Ditunjuk aja. Pilih mana? Mau memilih yang mana? Mau memilih yang mana? Bisa diisi. Ada spidol lagi enggak? Ini habis ini. Ada yang lain yang bisa? Mas Dimas? Nomor berapa? Mau isi nomor berapa? Ah. Silakan dilempar, katakanlah begitu ya. Bukan dilempar beneran ya, maksudnya isinya itu dilanjutkan ke siapa? Silakan ditunjuk sesuai dengan hati nuranimu begitu. Siapa? Ya, silakan. Langsung dikasihkan saja. Ya, bisa langsung diisi. Ayo Mbak, siapa tadi? Mbak Sari. Langsung saja diisi, tidak apa-apa. Tidak usah urut. Kamu pengen yang nomor mana, silahkan diisi. Kelihatan enggak? Nah, itu misalnya nomor 8, julukan presiden yang keempat. Siapa? Habis ya? Kalau habis tadi pakai spidol yang tadi. Iya, entek Mas. Iya, entek. Pakai spidol yang tadi di bawah itu tadi. Ya. Iya, entek. Pakai huruf besar semua aja. Mas pakai huruf besar semua biar kelihatan. Huruf kapital semua. Nah. Silahkan merapatkan barisan untuk satu kelompoknya. Silahkan. Nah, untuk materinya berarti materinya sesuai dengan demokrasi Pancasila atau berdemokrasi Pancasila begitu. Silahkan. Silahkan dibentuk kelompok nanti yang sulkan begitu. Ya nggak apa-apa gitu. Deketan gitu nggak apa-apa. Jadi bisa minimal itu 5 soal. Jadi semakin banyak semakin bagus. Jadi 5 soal mendatar, 5 soal menurun begitu. Lewat dulu, sebentar. Itu direkam terus enggak apa-apa. Enggak usah di apa? Yang sudah bisa dikumpulkan, yang sudah. Sudah? Soalnya tidak usah terlalu
singkat, padat, jelas gitu kan enak. Ya. Mbak Vina, gini aja, seolah-olah udah selesai terus nanti perwakilan diumumkan gitu di depan bukunya. Yang lain dikasih tahu. Baik, yang sudah bisa dikumpulkan di depan perwakilan untuk setiap kelompoknya satu. Setiap kelompoknya satu. Bisa dikumpulkan? Ya, dari kelompok satu. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Lima sama satu? Lima. Ya, kelompok lima. Kelompok satu dulu mana? Kelompok satu dulu. Terus kemudian kelompok dua mana? Ya, enggak apa-apa. Sini. Kelompok 1, 2, 1 ini berarti 2, 1, 2, 5. 3 mana kelompok 3? Kelompok 4. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dinamika demokrasi Pancasila, gitu ya. Dinamika demokrasi Pancasila. Nah, kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak mendapatkan hak kita, yaitu hak memilih dan juga hak dipilih. Nah, dalam mengikuti pemilu misalnya, atau pilkada, nah, seperti itu. Kemudian, setelah kita mempelajari berkaitan dengan demokrasi Pancasila, kira-kira nanti apa yang akan kalian lakukan di dalam kalau sudah bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam atau demokrasi atau pemilu? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Akan menggunakan hak kalian atau tidak menggunakan hak kalian? Tetap menggunakan ya. Jadi kita bebas berpendapat. Bebasnya dalam artian apa? Bebas memilih calon yang sudah disediakan. Seperti nantinya kalau ada pemilihan ketua OSIS selanjutnya, nah kita kan bisa memilih dari jurusan mana, dari kelas berapa, visi misinya sudah menurutmu sudah sejalan dengan kepribadianmu atau tidak. Nah, nanti kita akan menyesuaikan, kita bisa memilih begitu. Sampai sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Bisa berkemas-kemas, kemudian nanti seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah. Kemudian setelah itu kita berdoa untuk pulang. Silakan dipimpin Mbak Vina untuk menyanyikan lagu daerah. Ya, cepat. Sebarang. Gampang.
Ya Rob. Dipimpin berdoa untuk pulang, Mas Dimas bisa dipimpin untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas